Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6B, Praktikum Bioinformatika. Eh, di sini kami akan menjelaskan mengenai lineman atau kesejajaran sekuens DNA dan juga merekonstruksi pohon filogenetik. Nah, kelompok 6B ini beranggotakan Ros Lestari, Saskia Vandini, dan saya sendiri Hana Titami. Pada praktikum kali ini kita menggunakan 3 aplikasi yaitu BioEdit, CrystalX, dan Mega. Nah, Saskia bisa share screen. Belum kelihatan slide-nya. Nah, udah. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu membuka website dari NCBI BLAST. Kemudian kita membuka file dalam format Notepad. Lalu kita kopas semua sekuens DNA yang ada pada Notepad tersebut. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, kita klik bagian algoritma dan bagian max targetnya kita pilih 500. Dan kita klik BLAST. Lalu Nah, kita scroll bagian ke bawah, dapat kita lihat bagian sequence producing significant alignment-nya. Nah, di sini kita bisa memilih spesiesnya. Kita fokus pada query cover-nya. Kita pilih persenannya yang paling tinggi karena jika semakin tinggi query cover, maka keserasian antara sekuens DNA dan data dari NCBI itu sama. Nah, untuk memilih spesies pembandingnya ini, biasanya kita lihat dari query cover-nya juga. Query cover ini merupakan presentasi nukleotida yang mirip dengan nukleotida yang ada pada data NCBI BLAST. Nah, untuk spesies pembanding bisa kita urutkan dari 1 sampai 10. Namun, cara ini tidak efektif jika query cover-nya itu beda tipis atau bahkan sama. Maka cara ini tidak bisa digunakan atau tidak efektif, dan ini akan mempengaruhi pada pohon kekerabatannya. Nah, maka kita pilih klik spesiesnya satu-satu. Nah, yang pertama kita memilih spesies Pelophylax nigromaculatus. Kemudian kita klik Limonectes fugentensis. Nah, kemudian kita klik yang Melanopyrinicus sp. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, bagian Pleurodema diplolister. Nah, selanjutnya kita klik bagian Adenomera andreae. Selanjutnya itu bagian Petrocephalus. Nah, selanjutnya itu Poropuntius normal voucher SUC8707. Poropuntius. Nah, itu. Kemudian Adenomera sp. Adenomera sp voucher USNM 268936. Nah, itu. Kemudian
temporaria, lalu Hinobius nebulosus. Nah, selanjutnya itu Puntioplites bulu isolat. Kemudian itu Poropuntius normani Vaucher SUC 8712. Nah, spesiesnya sudah kita pilih, kemudian kita klik bagian download. Nah, kita klik bagian FASTA Complete Sequence. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Restu Lestari. Ada Restu, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu data yang telah di-download dari NCBI 16 tadi, diubah namanya pada Notepad. Namanya itu merupakan nama spesies yang di belakangnya itu seperti mitokondrial, parsial, dan gennya itu dihapus. Terus nggak ada spasi antara nama genus dengan jenis. Hal ini karena kalau misalnya spasi nanti nggak bisa dapat dibaca di Crustal X. Jika sudah diubah akan seperti ini. Jika ada nama yang sama dapat diberi petanda yaitu 1 dan 2. Selanjutnya kita dapat buka aplikasi Crustal X. Nah, di aplikasi Crustal X ini akan menampilkan data yang telah disimpan dari Notepad tadi. Nah, di sini dapat kita mengubah itu ukuran fontnya, terus dan metodenya yaitu multiple alignment mode. Ini kan letak dari bahasanya itu masih kacau, belum sejajar. Maka lakukan persejajaran sekuen DNA tersebut, yaitu dengan klik alignment-nya itu, terus dan mengganti parameternya. Bisa juga langsung, tapi modenya tetap multiple alignment mode. Setelahnya disimpan dan langsung dapat diedit di aplikasi BioEdit. Langsung dibuka di aplikasi BioEdit. Itu nama spesiesnya tadi bisa diperbesar kayak yang tadi. Tuh dilihat itu bagian-bagian kosong-kosongnya atau gap-gapnya. Jika banyak gap yang kosong seperti di scroll ke kanan terus ke kiri. Nah, jika gapnya banyak kayak Pleurodema diplolister itu dapat dihapus spesiesnya, karena kalau misalnya dihapus saja spesiesnya, tapi kalau misalnya dihapus dari gapnya itu tuh nanti kita bakal banyak kehilangan karakter data gitu. Itu dengan cara download sequence di bagian edit.
Nah, di sini kita Nah, untuk nomor 3 yaitu panjang dari sekuennya itu dapat dilihat dengan cara menggeret terus ke arah kanan, itu posisi jumlahnya ada sekitar 957. Nah, selanjutnya yaitu untuk komposisi bahasanya itu dapat dilihat pada bagian pada bagian sekuen atas, terus di nukleoasid, terus nukleotida komposisi. Kita harus memilih satu spesies sekuen nukleoasid nukleotida komposisi. Nah, di sini dapat dilihat untuk panjangnya itu ada 927 base, sedangkan untuk pembagian nukleotidanya yaitu untuk A ada 212 dengan 22%, yang C-nya ada 313 dengan 33,76%, untuk guanin ada 131 dengan persennya 14,13%, untuk timin ada 271 dengan persennya 29,23%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saskia. Baik, setelah kita sejajarkan, lalu kita masuk ke Plustal X untuk melihat jenis bahasanya, kemudian kita masuk ke aplikasi Mega. Nah, di aplikasi Mega ini, setelah yang data dari Plustal X tadi kita save, lalu dimasukkan ke aplikasi Mega ini dengan cara mengklik file, lalu open a file or session, lalu kita pilih file yang sudah kita save tadi. Nah, setelah filenya masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik TA, maka akan muncul tabel sequence data explorer-nya. Nah, untuk yang pertama itu kan kita ingin melihat jumlah daerah conserve, variabel, parsimony, dan singleton-nya. Nah, untuk caranya itu kita klik bagian highlight ini, lalu untuk conserve site, yaitu daerah conserve, kita klik yang bagian atas. Nah, untuk bagian conserve ini jumlahnya ada 496 per 927. Nah, untuk daerah yang kuning ini, yang berwarna-warna kuning ini merupakan daerah yang memiliki bahasa yang berbeda. Untuk selanjutnya, kita melihat variabelnya, sama caranya dengan yang tadi, highlight lalu diganti menjadi variabel site. Nah, jumlah untuk variabel set ini adalah 431 dari 927.
Selanjutnya itu kita akan melihat parsimoni. Untuk parsimoni kita bisa juga menggantinya di bagian yang huruf-huruf ini. Untuk parsimoni itu yang PI itu jumlahnya ada 315 dari 927. Lalu yang terakhir itu kita akan melihat singletonnya. Kita bisa mengganti dengan mengklik bagian huruf S ini. Nah, untuk singletonnya ada 116 dari 927. Untuk selanjutnya, kita akan melihat tabel jarak genetik. Untuk melihat tabel jarak genetiknya, itu dengan cara mengklik bagian distance, lalu diganti yang atasnya ini menjadi compute pairwise distance. Klik yes. Nah, maka akan keluar tabel jarak genetiknya, yaitu seperti yang ada pada layar. Lalu untuk nomor 7 itu gambar pohon dengan menggunakan mode ML atau NJ atau ME tanpa bootstrap. Nah, caranya kita bisa mengklik bagian filogeny ini. Lalu kalau untuk yang model ML atau maksimum likelihood bisa kita ganti bagian atas ini. Nah, karena untuk nomor 7 diminta tanpa bootstrap, maka kita mengganti test of phylogeny-nya menjadi none, lalu klik OK. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Dikarenakan nama-nama spesiesnya ini belum italic, kita bisa menggantinya menjadi mode italic dengan mengklik view, lalu font, lalu klik taxon name. Dan diganti menjadi yang bagian italic ini. Nah, maka spesiesnya akan berubah menjadi italic. Begitu pula untuk yang model NJ dan ME sama seperti yang tadi, tinggal mengganti yang kalau untuk NJ tinggal mengganti yang ini next bore joining. Untuk yang minimum untuk yang ME bisa menggantinya menjadi minimum evolution. Selanjutnya untuk nomor 8 itu di gambar pohon ML, NJ atau ME dengan bootstrap. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Misalnya untuk yang model NJ atau neighbor joining. Nah, dikarenakan yang diminta adalah menggunakan bootstrap, maka yang untuk test of phylogeny-nya diganti menjadi bootstrap method. Lalu klik OK. Nah, kemudian kan ini sama seperti yang tadi, itu nama spesiesnya itu belum italic. Kita bisa menggantinya sama seperti yang tadi caranya, klik view, lalu font, lalu taxon name. Tinggal kita pilih model italic. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, yang mana nama spesiesnya sudah
italik atau sudah miring. Sudah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Nah, mungkin untuk yang model yang tadi kan kita mencoba model yang NJ. Nah, untuk model yang ML ataupun ME sama saja caranya seperti yang tadi. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 6B, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai alignment atau kesejajaran sekuens DNA dan juga merekonstruksi pohon filogenetik yang menggunakan 3 aplikasi yaitu BioEdit, ClusterX, dan Mega. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.